Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Diana Putri Aulia Rahma dengan NIM 0101212033, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam C, semester 4, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hadis tematik dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Pengertian hadis tematik. Apa yang dimaksud dengan hadis tematik? Hadis salah satu dari sumber hukum umat Islam yang disepakati oleh para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis tematik. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudu'i. Secara bahasa berasal dari kata maudu'un, yang merupakan isim ma'fud dari kata wa'da, yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Dan secara etimologi, kata maudu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Maka yang dimaksud tematik atau maudu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya permasalahan tersebut. Selanjutnya, metode mengkaji hadis secara tematik. Yang pertama ada metode tematik berdasarkan kata kunci. Metode ini ialah metode yang berpijak pada kata kunci utama yang ada pada hadis tersebut. Yang kedua, metode tematik analisis. Metode ini mengacu pada bagaimana mendapatkan gambaran komprehensif terkait tema tertentu dan berpijak pada hadis tertentu. Yang ketiga ada metode tematik konseptual. Metode ini ialah metode yang mengkaji terhadap tema-tema tertentu dengan menggunakan perspektif hadis Nabi. Baiklah, di sini saya akan membacakan beberapa hadis. Yang pertama, hadis mengenai tablik. Tablik memiliki makna yang berarti penyampaian atau menyampaikan, sedangkan secara istilah, tablik merupakan kegiatan menyampaikan ajaran Allah dan Rasul kepada orang lain ataupun umat Islam. Berikut ini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, selanjutnya hadis mengenai nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim ibnu Ausin dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihati qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Bukhari Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami pun bertanya, hak untuk siapa nasihat itu? Beliau menjawab, nasihat itu adalah hak untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemerintah kaum muslimin dan rakyatnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, yang dimaksud dari hadis tersebut adalah agama adalah nasihat merupakan sebuah ungkapan yang menunjukkan arti bahwa nasihat adalah sesuatu yang penting. Nasihat sebagai penopang utama agama, nasihat sebagai inti dari agama. Selanjutnya hadis mengenai etika berdakwah. Seorang tidak hanya menyampaikan pengetahuan praktis peribadatan saja, namun dalam konteks sosial juga berperan untuk menata moralitas masyarakat. Salah satu tradisi yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah akhlak budi pekerti. Seperti yang dijelaskan oleh Abdullah bin Amir, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna khiyarakum ahasinukum ahlakon. Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6035. Baiklah, selanjutnya hadis mengenai ciri-ciri orang munafik. Identitas orang munafik yang awal merupakan senantiasa berdusta. Seseorang yang mempunyai sifat ini senantiasa memperlihatkan yang berbeda dengan yang dirahasiakan di hatinya. Ada pula hadis tentang identitas orang munafik merupakan selaku berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqil salasa, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada al-ahlafa, wa idza u'tumina khana. Tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, jika diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6095. Hadis melihat kemungkaran. Nabi Shallallahu alaihi wasallam perintahkan siapa saja yang melihat kemungkaran untuk mengubahnya sesuai dengan kemampuan. Seperti berikut. Hadis melihat
Hadis melihat kemungkaran. Hadis mengenai melihat kemungkaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan siapa saja yang melihat kemungkaran untuk mengubahnya sesuai dengan kemampuannya. Seperti hadisnya. An Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkarin falyughayyirhu bi ba'dihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika as'aful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan ia merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.